Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta seluruh umatnya yang masih setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Muharram atau bulan Suro merupakan tahun baru Hijriah bagi umat muslim. Banyak hadis atau dalil yang menerangkan keistimewaan beribadah sunnah di bulan Muharram ini. Namun sayangnya tidak semua hadis yang menerangkan keistimewaan di bulan Muharram itu sahih. Nah, dalam video berikut ini akan kami tunjukkan hadis mana aja yang tidak termasuk sahih alias dhaif, sehingga kita tidak perlu lagi mengamalkannya. Baiklah para pemirsa semuanya, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang puasa Muharram. Pada bulan Muharram, kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang biasa disebut dengan puasa Asyura. Berdasar hadis sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma hajara ilal Madinati shamahu wa amara bisiyamihi. Falamma furida syahru Ramadana qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Maka setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, lalu beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 792. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisyamihi qalu, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'a. Qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, insyaallah kami akan berpuasa Tasi'ah hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 798. Catatan, hadis tentang puasa Asyura yang lebih lengkap bisa dilihat pada brosur puasa sunnah. Sebagian kaum muslimin ada yang berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram berdasar hadis sebagai berikut. Ani Ibnu Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda. Sumu qablahu aw ba'dahu. Sumu qablahu aw ba'dahu yauman. Rawahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihlah kaum Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad, juz 1 halaman 518, nomor 2154. Dan Ibnu Khuzaimah, juz 3 halaman 290,
nomor 2095. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Abi Laila. Keterangan Ibnu Abi Laila, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari, Yahya bin Sa'id mendhaifkannya. Ahmad bin Hambal berkata, ia buruk hafalannya, muttaribul hadis. Ibnu Hibban berkata, ia buruk, banyak kelirunya dan buruk hafalannya, banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Lihat Tahdzibul Tahdzib juz 9 halaman 268 nomor 503. Keutamaan hari Asyura. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa hari Asyura adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Namun di antara kaum muslimin ada yang menganggap bahwa hari Asyura mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila sawma yaumin fis sanati yauma Asyura wa wal yaumul ashiru minal muharrami fasumuhu wasi'u ala ahlikum fihi fa innahu man wasa'a ala ahlihi min malihi yauma Asyura wasa'a alaihi sa'ira sanatihi fasumuhu fa innahu al-yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam wa wal yaumul ladzi rafa'allahu fihi Idrisa makanan 'aliyan wa wal yaumul ladzi najja fihi Ibrahima minan nar wa huwal yaumul ladzi akhraja fihi Nuhan minas safinah wa huwal yaumul ladzi anzalallahu fihi Taurata 'ala Musa wa fihi fadallahu Ismaila minat tabhi wa huwal yaumul ladzi akhrajallahu Yusufa minas sijni wa huwal yaumul ladzi raddallahu 'ala Yaquba basarahu wa huwal yaumul ladzi kashafallahu fihi an Ayyubal balaa'a wa huwal yaumul ladzi akhrajallahu fihi Yunusa min batnil hut wa huwal yaumul ladzi falaqallahu fihi al-bahra li bani Israil wa huwal yaumul ladzi ghafarallahu li Muhammadin dhanbahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa fi hadzal yaumi abara Musa al-bahra wa fi hadzal yaumi anzalallahu ta'ala at-taubata 'ala qaumi Yunus faman shama hadzal yauma kanat lahu kaffaratu 40 sanatan wa awwalu yaumin khalaqallahu minad dunya yaumu Asyura wa awwalu matarin nazala minas samai yaumu Asyura wa awwalu rahmatin nazalat yaumu Asyura faman shama yauma Asyura faka'annama shama ad-dahra kullahu wa huwa shaumul anbiya wa man ahya lailata Asyura faka'annama abadallahu ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i wa man shalla 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamda marratan wa 50 marratan qul huwallahu ahad ghafarallahu 50 aman madin wa 50 aman mustaqbalin wa bana lahu fil mala'il a'la alfi minbarin min nurin wa man saqa syarbatan min ma'in faka'annama lam ya'sillaha turfata 'ainin wa man asba'a ahla baiti masakina yauma Asyura marra 'ala sirati kal barqil khatifi wa man tasaddaqa bi shadaqatin yauma Asyura faka'annama lam yarudda sa'ilan qattu wa man igtasala yauma Asyura lam yamrad maradan illa maradal mauti wa man iktahala yauma Asyura lam tarmad 'ainaihi tilka sanata kullaha wa man amarra yadahu 'ala ra'si yatimin faka'annama barra yatama walidi adama kullahum wa man shama yauma Asyura a'ta sawaba 10,000 malakin wa man shama yauma Asyura a'ta sawaba 1,000 hajjin wa mu'tamarin wa man shama yauma Asyura a'ta sawaba 1,000 syahidin wa man shama yauma Asyura kutiba lahu ajru 7 samawatin wa fihi khalaqallahu as-samawati wal aradina wal jibala wal bihala
wa khalaqal arsya yauma asyura wa khalaqal qalama yauma asyura wa khalaqal lawha yauma asyura wa khalaqa jibrila yauma asyura wa rafa'a Isa yauma asyura wa ata Sulaiman al-mulka yauma asyura wa yaumul qiyamati yauma asyura wa man ada maridan yauma asyura faka'annama ada marada waladi adama kullahum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada Bani Israel puasa sehari dalam 1 tahun, yaitu pada hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Maka berpuasalah kalian umat Islam pada hari itu, dan berilah kelonggaran nafkah untuk keluarga pada hari itu. Karena barang siapa memberikan kelonggaran nafkah kepada keluarganya dari hartanya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya pada tahun itu. Maka berpuasalah kalian pada hari itu. Karena pada hari itu Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam. Pada hari itu Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari kapal. Pada hari itu Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Pada hari itu Allah menebusi atau mengganti Nabi Ismail dari sesembelian. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Pada hari itu Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Pada hari itu Allah menghilangkan bala, yakni penderitaan Nabi Ayub. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Pada hari itu Allah membelah laut untuk Bani Israel. Pada hari itu Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang terdahulu maupun yang akan datang. Pada hari itu Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Pada hari itu Allah Ta'ala menurunkan taubat kepada kaumnya Nabi Yunus. Maka barang siapa puasa pada hari itu akan menjadi kafarah, yakni penebus dosa selama 40 tahun. Pertamanya hari Allah menciptakan dunia ini adalah hari Asyura. Pertamanya turun hujan dari langit adalah hari Asyura. Pertamanya rahmat turun adalah hari Asyura. Maka barang siapa puasa Asyura, seolah-olah ia puasa 1 tahun penuh. Dan itu adalah puasanya para nabi. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadahnya penghuni langit yang 7. Barang siapa yang sholat 4 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Dan Allah akan membangunkan untuknya 1 juta mimbar dan cahaya di tempat yang tertinggi. Barang siapa memberi minum seteguk air, maka seolah-olah ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Barang siapa memberi makan sampai kenyang pada keluarga orang-orang yang miskin pada hari Asyura, ia akan melewati sirat secepat kilat. Barang siapa bersedekah dengan 1 sedekah pada hari Asyura, maka seolah-olah ia tidak pernah menolak orang yang meminta. Barang siapa mandi pada hari Asyura, maka ia tidak pernah sakit, melainkan sakit ketika akan mati. Barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka pada tahun itu pandangan kedua matanya tidak akan kabur. Barang siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim, maka seolah-olah ia berbuat baik kepada semua anak yatim Adam. Seolah-olah barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberi pahala 10.000 malaikat. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberi pahala 1000 haji dan umrah. Barang siapa puasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberi pahala 1000 orang yang mati syahid. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka dicatat untuknya pahala sebesar 7 langit. Pada hari itu Allah menciptakan langit, bumi, gunung dan laut.
Allah menciptakan arsy pada hari Asyura, menciptakan kolam atau pena pada hari Asyura, menciptakan Al-Lauhul Mahfuz pada hari Asyura, menciptakan malaikat Jibril pada hari Asyura, mengangkat Nabi Isa pada hari Asyura, memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Hari kiamat akan terjadi pada hari Asyura. Dan barang siapa menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka seolah-olah ia menjenguk orang-orang yang sakit dari anak Adam semuanya. Diambil dari kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Quraisy, juz 2 halaman 200. Hadis ini palsu. Tentang doa akhir tahun dan awal tahun. Di antara kaum muslimin, ada yang mengamalkan doa akhir tahun dan awal tahun Hijriah. Namun doa tersebut bukan dari Nabi SAW. Adapun doa tersebut sebagai berikut. Doa awal tahun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu wa la fadlikal azimi wa judikal muawwali wa hadha amun jadidun qad akbala. Nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salasa marrat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang kekal, yang dahulu dan yang awal. Atas karunia-Mu yang agung dan kemurahan-Mu yang tercurah, kini tahun baru telah datang. Kami memohon kepadamu penjagaan dari syaitan, teman-temannya, dan tentara-tentaranya. Dan kami memohon pertolongan atas hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Dan kami memohon disibukkan kepada amal perbuatan yang mendekatkanku kepadamu sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. 3 kali. Doa akhir tahun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tarudahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jiraati ala maksiatika. Fa ini astaghfiruka faghfirli bifadlika. Wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawaba wa as'aluka Allahumma ya karimu ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salasa marrat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, apapun yang telah aku perbuat pada tahun ini dari perbuatan yang Engkau telah melarangnya, sedangkan aku belum bertaubat dan Engkau tidak ridho dan tidak melupakannya, dan Engkau telah sayang kepadaku, padahal Engkau kuasa untuk menghukumku, dan Engkau mengajakku untuk bertaubat setelah kelancanganku berbuat maksiat kepadamu. Oleh karena itu, aku mohon ampun kepadamu, maka ampunilah aku dengan karuniamu. Adapun perbuatan yang telah kuperbuat di tahun ini, dari perbuatan yang Engkau meridhoinya, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, aku memohon kepadamu ya Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Sudilah agar Engkau menerimanya dariku, dan janganlah Engkau putuskan harapanku kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya 3 kali. Demikianlah para pemirsa semuanya, telah kami tunjukkan hadis-hadis yang tidak sahih alias dhaif tentang keistimewaan ibadah sunnah di bulan Muharram.
Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.